Kami memuji Tuhan karena keselamatan yang datang daripada Engkau menjadi bagian hidup kami. Kami memuji Engkau karena Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu dan rekan sepelayanan. Kami memuji Engkau karena Engkau sendiri yang memanggil kami dan mengutus kami untuk kami boleh menjadi bagian dalam rencana Allah untuk menjangkau dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, dalam kesempatan pagi ini kami merindukan Engkau sendiri akan terus menyatakan maksud-Mu kepada kami. Beri kepekaan kepada kami untuk mendengar suara-Mu, dan beri hati yang penuh ketundukan untuk mau taat dan hidup dalam kebenaran-Mu. Dan biarlah Roh Allah terus bekerja di tengah-tengah kami, dan terus makin menolong kami untuk kami boleh punya pengertian kebenaran dan hidup dalam kebenaran dan mentaati kebenaran. Terpujilah Engkau demi Kristus Yesus Tuhan kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Amin. Hakim-Hakim pasal 4 dan pasal 5. Kita akan melihat bagaimana dinamika iman dalam mengerjakan misi Tuhan di dalam dua pasal ini. Saya sangat yakin bahwa setiap orang dipanggil Tuhan untuk mengerjakan misinya. Ya. Yaitu bagaimana mereka bisa menghadirkan kerajaan Allah di dalam konteks panggilan itu sendiri. Ya. Cuman yang menjadi masalah, bagaimana orang itu bisa berespon dan bagaimana orang itu bisa merealisasikan panggilan itu. Ya. Itu yang seringkali menjadi satu konteks tersendiri dalam panggilan setiap pribadi, dan itu membutuhkan hikmat Tuhan. Ya. Mari kita lihat, saudara, dalam Hakim-Hakim pasal 4 dan 5 ini kan menggambarkan satu pergumulan iman dan cara berespon mendapatkan panggilan Tuhan. Seperti Deborah dan Barak, ya, dengan beberapa suku yang lain bisa memberikan satu respon yang tepat dan mereka menikmatinya, ya. Tapi beberapa suku yang lain tidak bisa memberikan respon, ya, sehingga mereka tidak bisa menikmati kemenangan yang Tuhan hadirkan, ya, kepada Deborah dan Barak. Nah, situasi dan kondisi yang sangat tragis ini, saudara, kita lihat di dalam pasal 4 ayat 1 sampai 3. Ya. Di situ disebutkan Yabin adalah orang kunci dalam kondisi bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Karena Allah membangkitkan dia untuk mendidik orang-orang Israel yang sudah hidup di dalam penyembahan berhala. Ya. Selama 80 tahun, orang-orang Yahudi menikmati keamanan dalam kepemimpinan Ehud. Kalau kita melihat pasal 3 ayat 30. Satu periode kondisi aman. Kondisi yang sangat damai, terpanjang yang tercatat dalam sejarah kitab Hakim-Hakim. Itu di dalam pemerintahan Ehud. 80 tahun. Ya. Tetapi tidak lama setelah hakim yang saleh itu mati, orang Israel kembali kepada penyembahan berhala. Oleh sebab itu Tuhan menghukum mereka. Di dalam pasal Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 sampai 19 kita lihat hukuman itu dijatuhkan. Siklus ini terjadi berulang, saudara. Ya, di mana ada pemimpin rohani membawa umat mengasihi Tuhan. Ada pemimpin rohani membawa umat untuk hidup di dalam penyembahan yang benar. Ada pemimpin rohani membawa umat hidup di dalam kekudusan. Ya, itu terjadi. Tapi sebaliknya juga, pada waktu proses regenerasi yang terjadi, ada pemimpin yang tidak takut akan Tuhan diikuti oleh umat yang juga tidak takut akan Tuhan. Itu siklus yang selalu terjadi kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim, ya, kitab Raja-Raja dan 2 Tawarik, kita juga melihat itu. Ya. Betapa rentannya, saudara, kita orang berdosa ini untuk mudah mengikuti, ya, kehidupan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Ya. Saya katakan di sini sudah melihat apa yang terjadi di dalam konteks Hakim-Hakim pasal 4 ini. Jadi kisah perjalanan bangsa Israel yang digambarkan dalam kitab Hakim-Hakim ini, jelas kita melihat ada satu perbedaan, ya, antara reformasi agama dan kebangunan rohani. Ya, kalau kita teliti dengan baik. Karena reformasi agama itu hanya bersifat perubahan yang dari luar dan bersifat sangat sementara. Ya, itu reformasi agama. Ya. Sedangkan kebangunan rohani itu lebih bersifat permanen, yang mengubah karakter dari dalam. Ya. Israel membutuhkan kebangunan rohani, bukan reformasi agama.
Gereja Tuhan bukan membutuhkan reformasi ya, kehidupan imannya, ya, tetapi kebangunan rohani. Supaya sungguh bisa memberikan satu impak besar. Karena dampak daripada kebangunan rohani itu jauh lebih lama dan jauh memiliki dampak yang lebih luas. Ya, berbeda dengan reformasi agama, saudara. Ketika Ehud menyingkirkan berhala-berhala di dalam zaman kepemimpinan dia, saudara, dan memerintahkan orang-orang Israel untuk menyembah Yahweh, ya, mereka mematuhinya. Tetapi ketika hambatan ini tidak ada lagi, mereka menuruti keinginan mereka sendiri. Ini rentannya hati manusia, ya, untuk hidup taat. 4 huruf ini sulit luar biasa. Padahal kekristenan itu sangat berpusat kepada esensi ketaatan. 4 huruf ini sulit, saudara, ya. Dan ini yang menjadi bagian di dalam konteks perjalanan hidup orang percaya sampai hari ini. Itu pun juga dengan Israel, saudara. Kondisi bangsa Israel ini seperti orang dalam perumpamaan Yesus yang menyingkirkan satu roh jahat, rumah dibersihkan, tapi kemudian hari berakhir dengan 7 roh yang lebih jahat masuk. Itu yang digambarkan dalam Matius 12 itu, saudara, ya. Ayat 43 sampai 45. Hati yang kosong itu adalah mangsa yang sangat empuk bagi semua jenis kejahatan. Ya, hati yang kosong itu. Ya. Dan ini hati-hati, saudara. Maka itu orang yang makin jauh dari Tuhan, tidak memelihara kehidupan saat teduhnya dengan baik, dan tidak memelihara kehidupan doanya, biasanya dia sangat bersahabat dengan kejahatan. Karena satu-satunya alat untuk merem dia dari kejahatan adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Bukan sekedar rutinitas baca Alkitab, itu tidak menjamin. Kalau kau tidak melakukannya, engkau tidak bisa bertahan. Banyak orang Kristen mengikuti apa? Reformasi keagamaan dengan formalitas hidup keagamaan, yaitu harus baca Alkitab, tetapi tidak mau taat. Tidak ada kan punya daya tahan menghadapi tekanan. Tidak bisa. Biar engkau punya kualitas sebagai seorang pemimpin rohani sekelas apapun, kalau engkau tidak hidup dalam ketaatan, engkau sangat mudah jatuh. Tidak ada yang imun. Tidak ada yang imun. Ya. Jadi bukan formalitas keagamaan yang kita mau tekankan, tetapi hati yang penuh ketaatan kepada firman Tuhan, yang akan menolong engkau bertahan di dalam semua kondisi. Ya. Satu hari kau boleh baca Alkitab berkali-kali, tetapi kalau itu tidak dibarengi dengan sikap ketaatan kepada firman itu, tidak ada gunanya membaca Alkitab itu. Ya. Karena syariat keagamaan kita, saudara, kalau sudah baca Alkitab rasa bebas dari rasa bersalah. Kalau ada orang tanya, wah, sudah siap menjawabnya. Tetapi masalahnya, mau taat atau tidak terhadap apa yang kau baca itu. Itu esensinya sebenarnya yang Tuhan mau. Bukan formalitas keagamaan yang Tuhan kehendaki. Ya. Formalitas keagamaan itu lahir dari konteks reformasi agama di dalam frame berpikir kita, saudara. Ya. Bukan lahir daripada konteks kebangunan rohani yang menghasilkan ketaatan kepada firman Tuhan. Karena kebangunan rohani selalu membawa kita kepada ketaatan firman. Berbeda dengan reformasi agama, saudara. Jangan-jangan yang sedang terjadi dalam hidup kita bukan kebangunan rohani setiap hari, reformasi agama saja. Dan itu sangat berbahaya untuk kita, saudara. Ini satu dinamika di dalam konteks pergumulan dan pertumbuhan seseorang. Kanaan, saudara, itu terdiri dari sejumlah kota yang begitu banyak, kayak negara-negara kecil yang masing-masing diperintah oleh seorang raja. Ya, seperti itu kalau kita baca Yosua 12, ya teman-teman PA yang sudah menyelesaikan kitab Yosua, ya, dalam wilayah-wilayah itu, kita pernah mempelajari ini. Sampai pasal 24 selesai. Bagaimana orang-orang Kanaan, ya, yang kemudian mereka mempunyai raja-raja dan mereka bergabung, ya, mereka berkoalisi untuk menjatuhkan dan mengalahkan Yosua. Tetapi Tuhan ada di pihak Yosua. Kata Yabin adalah gelar resmi atas nama raja di Hasor. Itu Yosua 11 ayat 1. Ya. Ia juga disebut Raja Kanaan. Nah, gelar ini mungkin menunjukkan bahwa ia adalah kepala dari konfederasi raja-raja di seluruh wilayah Kanaan. Ya, Yabin ini. Ya. Yosua pernah membakar kota Hasor. Ya, kalau kita baca Yosua 11 ayat 13 yang kita pelajari yang lalu.
Tetapi orang Kanaan sudah membangun kembali, ya, bahkan diam di sana, dan mereka menaruh sejumlah besar pasukan, ya, yaitu 900 kereta besi. Dan itu yang membuat Yabin merasa aman, Yabin merasa kuat ketika mereka menguasai bangsa Israel, ya. Nah, coba perhatikan, ketika kita membaca kisah ini, saudara, ya, kita mendapat kesan bahwa Sisera, pemimpin tentara Yabinlah kekuatan yang sesungguhnya di negeri itu, bukan Yabin. Ya, kalau kita membaca. Bahkan kalau kita melihat sampai kepada Hakim-Hakim pasal 5 tadi, maka Yabin tidak disebutkan oleh Deborah. Ya. Sisera lah yang disebutkan. Jadi nampaknya otak daripada kegerakan ini, ya, pemikir strategi dan panglima itu ada di diri Sisera. Sekali lagi, saudara, orang-orang Israel di sini berseru kepada Tuhan, ya, pada waktu mereka mendapatkan serangan semacam ini. Tetapi bukan supaya Tuhan mengampuni dosa mereka, bukan itu seruannya. Ya. Mereka memohon kepada Tuhan supaya Tuhan meringankan penderitaannya. Ya. Dengan memperhatikan permohonan doa ini, saudara, ya, kita bisa menyimpulkan bahwa Israel tidak di dalam pertobatan yang sesungguhnya. Ya. Sesungguhnya Tuhan akan membebaskan mereka jika mereka sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Ya. Tuhan akan membebaskan mereka dari perbudakan semacam ini. Ya. Jika mereka hanya meminta kepada Allah supaya mendapatkan kenyamanan hidup dan bukan disucikan dari dosa, sesungguhnya ini hanyalah menabur benih keegoisan yang pada akhirnya akan menghasilkan panen pahit. Ya. Seseorang yang tidak menyadari dosanya, tetapi dia hanya meminta supaya keringanan penderitaan itu terjadi di dalam dirinya, maka orang ini menabur benih keegoisan dalam permohonannya, dan dia akan menuai panen pahit di dalam hidup dia. Ya. Karena tidak dijumpai totalitas hati yang mau datang kepada Tuhan. Nah, ini yang harus diwaspadai, saudara. Ya. Doa Daud, saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur 51 ayat 12, ya, adalah apa yang seharusnya dinaikkan oleh bangsa Israel. Karena Daud berseru kepada Tuhan, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh teguh. Satu doa yang membutuhkan dan merindukan satu kebangunan rohani, ya, di dalam hidup Daud. Ya. Bukan reformasi kehidupan keagamaan dia, tapi kebangunan rohani yang mengubah hati yang tidak taat menjadi hati yang penuh ketundukan kepada firman. Ya, hati yang penuh pemberontakan menjadi hati yang penurut kepada firman. Ya, saudara, ini yang kita lihat di dalam bagian pertama tentang situasi dan kondisi yang sangat tragis. Di dalam ayat 4-7 kita menjumpai tentang perintah Allah. Ya, di dalam bagian ini Allah membangkitkan seorang perempuan, ya, pemberani yang bernama Deborah untuk menjadi hakim di negeri itu. Dikatakan di sini Hanebi, tawon madu, ketika menyengat menimbulkan bengkak. Saudara, ini adalah tindakan kasih karunia, tapi juga suatu penghinaan bagi orang Yahudi. Ya, karena mereka hidup dalam masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Ya, kalau kita lihat ini, yang biasanya hanya menginginkan kepemimpinan laki-laki yang dewasa saja. Tapi kalau kita membaca Yesaya pasal 3, saudara, ayat 12, dikatakan, adapun umatku penguasa, adapun umatku penguasa mereka ialah anak-anak, dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Ya. Jadi karena Allah memberi umatnya seorang hakim yang akan memperlakukan mereka seperti anak-anak kecil, karena demikianlah kondisi, ya, rohani dari Israel sendiri, saudara. Jadi Deborah berperan, Deborah berfungsi sebagai hakim sekaligus sebagai nabiah. Ya. Kakak Musa, Miriam itu juga nabiah dalam Keluaran 15 ayat 20. Ya. Dan dalam sejarah Alkitab, ya, kemudian memperkenalkan kepada kita nabiah yang bernama Hulda dalam 2 Raja-Raja
pasal 22 ayat 14 tersebut. Noya juga di dalam Nehemia pasal 6 ayat 14 dan Hana dalam Lukas pasal 2 ayat 36 ya. Dan 4 putri Filipus dalam Kisah Rasul 21 ayat 9. Ini semua Allah pernah bangkitkan nabiah ya untuk umat Allah ya. Allah memanggil Deborah sebagai seorang nabi, sebagai seorang hakim, tapi dia melihat dirinya sebagai seorang ibu bagi umat Israel, bagi bangsanya. Deborah bangkit sebagai ibu ya. Pasal 5 ayat 7 diungkapkan dalam nyanyian pujian dalam puisi Deborah itu. Jadi orang-orang Yahudi adalah anak-anaknya dan dia menyambut mereka dan menasihati mereka karena mereka hidup di luar kehendak Allah, Saudara. Mereka hidup selama ini menentang setelah Ehud, ya. Nah, Tuhan berfirman kepada Deborah apa, Saudara? Supaya mengajak Barak, ya. Jarang ada nama Barak di antara orang Kristen. Lightning, kilat, kira-kira begitu arti nama ini, ya. Saudara, ini untuk bergabung memimpin tentara Israel dan membawa pasukan ya Sisera masuk ke dalam perangkap di dekat Gunung Tabor ya. Dan ada Tuhan yang mengalahkan mereka. Nanti kita akan lihat Saudara, proses ini terjadi dan bagaimana situasi yang tidak memungkinkan ya, tetapi itu dijadikan oleh Tuhan ya di dalam konteks ini. Nanti kita akan lihat bagaimana mujizat itu terjadi di dalam pertempuran ini. Kalau kita membaca begini saja tanpa melihat konteks latar belakang yang terjadi, maka kita tidak melihat mujizat itu ya secara nyata. Tetapi kalau kita meneliti ini, Saudara, kita lihat aspek mujizatnya begitu hebatnya ya di dalam bagian ini, Saudara. Dan mari kita lihat pada waktu Allah menyatakan kemuliaan dirinya melalui umatnya, dia selalu memiliki rencana yang sempurna untuk umatnya, Saudara. Allah memilih pemimpin, tentara, tempat ya pertempuran dan rencana perang supaya tentaranya, yaitu tentara umatnya sendiri, mengikutinya rencana itu. Dan Tuhan memberi jaminan kemenangan itu kepada mereka yang hidup di dalam rencananya. Nah, mari kita lihat bagaimana Barak yang enggan untuk taat ya di dalam ayat 8 sampai 10. Saudara perhatikan ritme dengan situasi dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan iman mereka ya. Pribadi per pribadi, suku per suku kita lihat di situ ya. Alkitab tidak memberikan informasi apakah Barak juga seorang hakim ya. Tapi yang pasti Barak mendapat perintah dari Deborah yang adalah hakim dan nabiah pada waktu itu. Pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan ya di negeri itu. Dan Barak berasal dari suku Naftali, ya, salah satu suku yang mengirim para relawan ke medan perang yang paling banyak, ya, 10.000 ya, bersama Sebulon. Nampak sekali, Saudara, Barak ini ragu-ragu dan enggan ikut berperang. Seperti juga Musa di dalam Keluaran pasal 34, seperti Gideon juga di dalam Hakim-Hakim pasal 6, ya. Dan seperti Yeremia dalam Yeremia pasal 1. Biasanya, Saudara, ya, kita tahu bahwa perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat berat, bahkan sulit, dan sangat berisiko, dan impossible untuk kita raih. Tetapi kita perlu ingat dan kita mesti tahu bahwa perintah-perintah Tuhan adalah perintah-perintah yang selalu disertai dengan kemampuan yang berasal dari Tuhan. Itu kita perlu tahu. Jadi perintah-perintah yang Tuhan berikan adalah perintah yang selalu disertai dengan kemampuan yang juga berasal dari Tuhan. Ya. Dan setiap kita harus mematuhi kehendaknya, bagaimanapun keadaan, perasaan, dan konsekuensinya. Karena kesanggupan untuk menjalankan perintah itu, kesanggupan untuk menopang konsekuensi-konsekuensi risiko itu ada diberikan. Karena sisi ini yang selalu kita tidak lihat, Saudara. Karena kita lihat sisi beratnya perintah-perintah itu dan resikonya. Kita tidak pernah memperhitungkan aspek Tuhan yang memberikan perintah itu, yang menyanggupkannya untuk menjalankannya, dan yang membackup kita dengan resiko ada di dalam. Di dalam mengerjakan misi Allah, engkau tidak mungkin bebas dari risiko. Di dalam mengerjakan dan berespon kepada perintah Tuhan dalam kegerakan misi Allah, menuntut satu penglihatan rohani, menuntut satu iman yang begitu luar biasa memandang kepada Tuhan. Jadi bukan kepada kesanggupan kita,
Bukan berapa banyak orang yang bersama kita, bukan berapa banyak penyediaan dana kita, bukan. Tapi Tuhan itu sendiri. Kalau kita berbicara dalam ketiga konteks tadi, kita tidak akan pernah bergerak ke dalam misi. Disinilah aspek iman, saudara. Disinilah dinamika iman di dalam berespon di dalam misi Allah itu. Dan ini membutuhkan satu totalitas komitmen kita. Jangan lupa, perintah-perintah Allah itu di dalamnya adalah mengerjakan misinya. Dan kita tahu, perintah-perintah dalam mengerjakan misinya selalu disertai dengan kemampuan yang berasal dari Tuhan. Bukan dari kita. Ya, bagaimana seringkali Tuhan kasih proyek-proyek pelayanan, misi-misi yang begitu impossible semua. Kemarin saya di dalam sharing kelompok, kalau mikir secara normal, ngapain ya ngerjain semua ini, bikin susah aja. Harus cari dana setiap saat, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini untung aja ini nggak cepat gundul rambut saya. Ya, mikirkan kan bukannya mikir pelayanan, mikir semuanya. Ya. Tapi itu yang Tuhan taruh dalam hati. Saya nggak bisa berhenti. Bukan nggak mau berhenti, nggak bisa. Seperti ada desakan yang terus menerus. Saya coba rem dengan diri saya, nggak bisa. Makanya seringkali kan banyak orang, Kak Ari istirahat ya, Kak Ari istirahat ya, Kak ambil waktu istirahat. Mau saya, bukan nggak mau, saudara. Enak banget itu. Apalagi kalau ada vouchernya datang, iya kan, lebih nyaman. Tapi desakan ini, saudara. Saya merindukan, saudara, ya, bahwa Tuhan memakai setiap saudara dan saudara punya ketaatan. Itu kerinduan saya. Tujuan pembinaan alumni bukan kita terus kumpul dan makin banyak dan makin besar. Tidak ada gunanya. Kerinduan saya pembinaan terjadi membuat hati saudara makin peka untuk berespon akan panggilan Tuhan dan mentaatinya untuk pergi. Habis nggak apa-apa, yang penting kalian pergi mengerjakan misi daripada kumpul-kumpul saja. Zona nyaman itu, ya. Tadi Tuhan hadirkan ikan hiu kan repot, saudara. Iya kan? Itu di Jepang tuh, saudara. Ya, mereka tahu bahwa hiu itu, ya, mereka biasanya menangkap ikan salmon, ya. Dan ikan salmon itu yang segar itu, wah luar biasa, saudara. Gizinya sangat tinggi dan mereka itu mencoba mempertahankan bagaimana ikan salmon yang sudah ditangkap itu bisa tetap hidup pada waktu mereka ke darat. Dan di situ dijual dengan harga yang sangat tinggi dan itu punya nilai gizi yang luar biasa banyak tingginya. Nah, saudara, biasanya ikan hiu itu, ikan salmon itu tidak cukup, ya, ditaruh di semacam akuarium gitu, mereka bisa mati dalam perjalanan. Mereka masuk dalam zona nyaman itu. Mereka mati. Dan itu dipelajari oleh nelayan-nelayan di Jepang, saudara. Dan ternyata, kenapa mereka bisa bertahan di laut, air? Padahal airnya dibuat sama. Karena di laut itu mereka menghadapi tantangan-tantangan dari ikan hiu. Dan mereka terus bergerak. Terus bergerak. Dan itu membuat mereka itu lebih, ya, dari segalanya. Maka itu, saudara, maka nelayan-nelayan Jepang memberikan seekor hiu kecil di dalam kolam itu. Kolam buatannya itu, akuarium buatannya. Sehingga menyebabkan apa? Dia nggak nyaman lagi kan? Dia terus bergerak. Dan itu membuat dia bertahan lebih hidup. Saudara, seringkali Tuhan memberikan beban-beban yang berat kepada kita. Persoalan-persoalan macam-macam. Supaya kita terus bergerak dan bergantung kepada dia. Bahaya kalau kita sudah masuk dalam zona nyaman itu, saudara. Kita akan mati. Mati rohani kita, ya, mati kepekaan kita terhadap panggilan Tuhan. Kita nggak buat apa-apa. Tatkala itu hadir, problema-problema itu hadir, berbagai macam hal. Ya, panggilan-panggilan yang besar, berat, sulit, itu hadir. Itu seperti dihadirkanlah ikan hiu kecil itu terus membuat kita bergerak, membuat kita makin dinamis. Ya. Iman kita makin bertumbuh. Ya. Berbahagialah kalau kita berjumpa dengan hal-hal semacam itu, karena itu dinamikanya. Seringkali kalau tanpa persoalan kan kita aman-aman saja kan, nyaman-nyaman saja, benar nggak? Tapi begitu persoalan datang mulai cari Tuhan kan, bergantung sama Tuhan. Ya, mulanya mempertanyakan dan sebagainya. Ya, kadang-kala ada yang marah sama Tuhan. Ya, dibiarin aja dulu. Lama-lama marahnya kan berhenti. Ya,
capek sendiri kan? Ya, mulai berpikir yang terbalik. Ya, ini sesuatu hal yang sangat penting. Ya, mari kita lihat lebih jauh, saudara. Apakah respon Barak ini sebagai bukti ketidakpercayaan atau tanda kerendahan hati? Ini satu pertanyaan ya. Dia tidak menuduh Allah membuat kesalahan. Barak tidak melakukan itu. Ya, semua yang dia lakukan adalah meminta Deborah, ya, untuk pergi bersamanya ke medan pertempuran. Mungkin karena Deborah seorang nabi ya, sehingga Barak ini dapat ya dengan segera ya bagaimana ia dapat memberitahukan kepadanya jika Tuhan berkata-kata. Ya, Tuhan berkata-kata kepada nabinya atau nabiahnya untuk disampaikan, ya, seperti atau mungkin hanya ingin menolong dia mendapatkan lebih banyak relawan menjadi tentara dia. Karena apa? Dia sebagai seorang hakim, sebagai seorang nabi, sehingga tidak mudah. Kenapa? Karena begitu banyak suku yang kita akhirnya lihat, tidak semua suku terlibat. Ya. Faktanya, saudara, Deborah bersedia menemani Barak. Ya. Hal ini menunjukkan apa? Permintaannya tidak di luar kehendak Tuhan. Ya. Meskipun dalam pengabulan permintaan itu Tuhan mengambil kehormatan seorang laki-laki kan, di mana si Serah akhirnya bukan mati di tangan Barak, tapi di tangan perempuan. Ya kan? Ini sesuatu hal yang menarik, saudara, kita lihat. Ya. Barak mengerahkan 10.000 dari sukunya sendiri, Naftali, dan dari suku Sebulon. Ayat 6 itu, juga pasal 5, ayat 14 dan 18 itu dalam pujian, puisi yang dinaikkan Deborah. Kemudian para relawan dari suku Benyamin, Efraim, Manasye Barat itu ikut bersama dia. Di dalam pasal 5 ayat 14 itu disebutkan oleh Deborah. Ya. Semuanya bergabung menjadi 40.000. Ya. Itu dalam ayat 8. Ada kemungkinan 10.000 tentara yang pertama inilah yang memungkinkan Sisera masuk ke dalam perangkap. Jebakan awal kira-kira gitu. Ya. Dan kemudian 30.000 yang lain bergabung dengan mereka. Dan ini yang membuat mengadakan pertempuran, ya, dan mengadakan operasi semacam pembersihan besar-besaran. Ya. Ini yang terjadi. Nah, suku-suku yang dipanggil tetapi menolak untuk datang adalah semacam Ruben dan Asher, Manasye Timur, ya. Itu yang kita lihat. Nah, ketika senjata menjadi langkah di Israel, saudara, kita lihat, ya, di dalam pasal 5 ayat 8, di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 19-22 juga itu kita bisa lihat. Keberadaan pasukan sebanyak 40.000 itu tidak ada gunanya. Bayangkan, kalau pasukan yang banyak tanpa perlengkapan senjata, itu tidak mungkin. Apalagi musuh yang dihadapi punya perlengkapan yang jauh lebih, itu tidak mungkin. Jadi saudara, kita lihat pengerahan massa yang dilakukan oleh Barak, tetapi dijumpai apa? Kurangnya perlengkapan senjata yang ada, langkahnya. Jadi seperti pengerahan massa yang sia-sia kan, yang tidak mungkin. Di sini kita mulai titik iman terlihat dari Barak dan Deborah. Ya. Perhatikan saudara, keberadaan tentara itu tidak lagi efektif karena tidak ada perlengkapan senjata yang mencukupi. Tetapi yang dilakukan Deborah, yang dilakukan Barak adalah tindakan iman. Karena Allah berjanji dan telah berjanji akan memberikan mereka kemenangan, dan mereka bergantung penuh kepada Tuhan dan janjinya. Hanya itu modalnya. Nah, ini kan saya nggak tahu bagaimana 40.000 tentara itu waktu mereka menyadari, deh, kita ini senjatanya cuma begini, yang benar aja, kira-kira begitu. Satu persatu kan bisa merotol, benar nggak? Dan mereka akan berpikir secara normal kan, daripada mati konyol lebih baik menyerah saja kan. Nggak apa-apa lah jadi budak tapi masih hidup. Tapi perhatikan saudara, di dalam ayat 11-23, janji kemenangan itu menjadi satu realisasi yang Tuhan wujudkan di dalam ayat 11-23. Ya, Tuhan adalah aktor utama di dalam kemenangan ini, saudara. Di dalam pertempuran itu, bukan senjata itu. Seringkali kan kita perlengkapan-perlengkapan itu seolah-olah menjadikan kita itu terjamin hidupnya, benar nggak? Iya kan?
jabatan kita, uang yang banyak. Sepertinya itu kan aktor utama untuk masa depan kita. No. Bukan, saudara. Tuhan aktor utama yang akan menuntun perjalanan kita dan masa depan kita. Karena dia yang menentukan masa depan itu. Dan dia yang memberikan masa depan itu. Ya. Bukan apa yang dalam pikiran kita. Ya. Tuhan tidak hanya mengontrol tentara musuh dan membawanya masuk ke dalam perangkap, tetapi Tuhan mengendalikan alam semesta ini termasuk cuaca. Tuhan menggunakan badai untuk mengalahkan pasukan Sisera di tengah-tengah keterbatasan atau langkahnya senjata yang dimiliki oleh Barak dan Deborah, bukan? Coba perhatikan di sini. Sisera diperingatkan lebih dahulu di dalam ayat 11 dan 12. Ayat 12 menunjukkan bahwa Heber dan keluarganya lah yang pertama kali memperingatkan Sisera bahwa orang Yahudi hendak memberontak dan tentara Israel sudah dikerahkan. Saudara, kita bertemu dengan orang Keni di Hakim-Hakim pasal 1 ayat 16. Dan mereka adalah kerabat jauh dari orang Yahudi melalui Musa. Anehnya juga, ya, perhatikan di sini. Jika Heber orang Keni memisahkan diri dari kaumnya yang menyembah Yahweh itu dan bersahabat dengan raja yang sangat kejam dan menyembah berhala, saudara, seperti Yabin dan Sisera dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat 17. Mungkin dia membutuhkan apa? Membutuhkan perlindungan yang juga berkaitan dengan bisnisnya di Kanaan. Menggunakan kekuatan kemanusiaan, ya, supaya Sisera ini tidak mengganggu, maka dia menggabungkan diri. Ini yang dilakukan oleh Heber. Dia mau cari aman, melindungi bisnisnya, bukan dengan kekuatan Tuhan, tetapi kekuatan musuh yang justru menyembah ilah. Saudara, suku Keni nampaknya lebih melekat kepada suku Yehuda kalau kita perhatikan Hakim-Hakim 1:16. Tetapi kita lihat di sini, orang-orang Yehuda tidak bergabung di antara relawan tentara Barak. Ya, kita lihat di sini. Namun saudara, kita perlu melihat Heber dalam perspektif yang lain. Melihat dia sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk menarik Sisera masuk ke dalam perangkap tersebut. Kalau kita baca dengan teliti, ya. Heber bukanlah suatu Yabin, ya, bukan sekutu Yabin. Tetapi perhatikan di sini, ia hanya mencoba untuk mempertahankan posisi netral di tengah-tengah gaduhnya situasi masyarakat yang sedang bermusuhan pada saat itu. Ya. Jadi ketika tentara Yahudi berada di suatu tempat di Gunung Tabor, Heber berlari dan memberitahukan hal itu kepada Sisera. Dan Sisera tidak punya alasan untuk mempertanyakan laporan ini. Dan Sisera mulai menggerakkan pasukannya dan jatuh tepat ke dalam perangkap orang Israel. Ya. Akhirnya apa? Kita lihat ayat 13 sampai 16. Sisera dikalahkan. Kanaan menggantungkan kekuatannya pada 900 kereta besi. Ya, dan dengan penuh keyakinan menang ketika menghadapi tentara Yahudi. Apalagi mereka dengan langkahnya senjata yang dimiliki orang-orang Yahudi tersebut. Air dan lumpur akan menghambat mobilitas daripada gerak kereta Sisera, ya, yang 900 kereta besi tersebut dan pasukan berkudanya. Dan dalam situasi semacam ini dengan sangat mudah tentara Israel menghabisi mereka. Saya bisa lihat ini. Ini mujizat yang Tuhan buat. Ya. Saudara, sering dengan badai dan langit dan banjir dari sungai yang meluap, Tuhan mengirimkan kebingungan dalam benak pasukan musuh. Itu sering kali kita jumpai, ya. Nah, kata yang diterjemahkan di sini dalam ayat 15 mengacaukan, saudara. Di situ adalah artinya membingungkan. Mereka dalam kebingungan atau menjadi panik, ya. Istilah Ibrani yang dimaksudkan dalam bagian ini. Jadi betul-betul waktu terjadi sesuatu yang di luar perhitungan mereka, jauh daripada perhitungan mereka, ya. Kenapa mereka sampai tidak memperhitungkan? Nanti kita akan lihat, saudara. Hal yang sama pernah Tuhan lakukan, ya, ketika tentara Fir'aun terus mencoba masuk ke Laut Merah, ya, dan kemudian hari, ya, juga Allah lakukan kepada seorang Filistin pada zaman Samuel di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 10. Kita lihat Tuhan menggunakan alam, ya, untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Umatnya tidak punya apa-apa, tapi umatnya punya Tuhan itu sendiri yang sanggup mengadakan,
Ya, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup melakukan itu, saudara. Dan itulah keyakinan kita mengerjakan misi, karena Tuhan sanggup. Ya, Tuhan bukan hanya punya kemauan, tetapi Dia punya kesanggupan. Dan kita percaya dengan hal itu. Perhatikan di sini, saudara. Ya, Sisera pasti tidak akan menggunakan kereta di tanah yang berlumpur jika dia sudah menduga cuaca akan buruk. Benar nggak? Kalau cuaca buruk, dia tentu atur strategi yang berbeda. Berarti ini cuaca yang sangat baik, saudara, yang sudah dihitung dengan tepat oleh Sisera. Tapi rencana Sisera kan bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan kan lain untuk umatnya. Rencana Sisera kan ingin menghabisi umat Allah. Tetapi rencana Tuhan adalah menghabisi Sisera dengan seluruh pasukannya. Saudara bisa lihat di sini. Ya. Berdasarkan hal ini, saudara, kita dapat berasumsi bahwa pertempuran itu terjadi pada musim kemarau di bulan Juni sampai September. Dan itulah yang menyebabkan hujan, badai, dan sebagainya tidak ada di dalam hitungan strategi Sisera. Ini menunjukkan kedaulatan Tuhan mengontrol alam semesta, termasuk cuaca itu sendiri. Seringkali di dalam perjalanan hidup kita, kita mengkalkulasi berdasarkan hal-hal yang semacam ini, seperti Sisera. Kita lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang membuat kita terpesona dengan Dia, karena Dia mampu melakukan semua kemungkinan-kemungkinan yang kita anggap tidak mungkin. Ya. Engkau boleh ngelola bisnismu di atas kertas, tapi hasilnya bisa berbeda, benar nggak? Iya kan? Engkau pastikan begitu engkau jalankan, semua nggak pasti. Ya, apalagi kalau ya modalnya modal cekak kira-kira gitu. Cash flow-nya kan terganggu. Akhirnya apa? Kebingungan sendiri, benar kan? Itu yang terjadi. Kita hitung di atas kertas. Ya, maka itu saya selalu bicara kepada Yahya. Kak Ari ini gimana? Di pelayanan kita nggak bisa dihitung di atas kertas ya, saya bilang gitu. Ya, pelayanan kita itu harus dihitung di atas iman. Itu waktu beli apa? Beli rumah. KA 11, KA 12. Karena saya bilang, ya KA 11 sulit karena dihalangi justru orang Kristen sendiri yang menghalangi. Padahal dia cuma ngontrak kira-kira gitu. Nah, Yahya sudah ke orang nomor 11 itu, rumah nomor 11, dia katakan, Pak, ini deh, kami kasih 5 juta untuk Bapak, ya, sebagai bagian daripada Bapak memperkenalkan kami dengan pemiliknya. Nggak mau orang. Nah, sudah. Begitu tak ada tanda itu, saya bilang, ya, berhenti negosiasi. Rumah nomor 11. Kita berdoa lagi. Tiba-tiba muncul informasi, Didik kasih tahu, itu nomor 12 dijual. Oh ya? Saya berdoa lagi, saya punya keyakinan firman Tuhan mengarahkan ke sana, saya katakan ya, negosiasi. Negosiasi saya akhirnya jatuh, dapat murah. Udah murah, saudara. Baik lagi orangnya. Wih, saya bilang ya, nanti kalau kita sungguh-sungguh terrealisasi, kita kasih bonus mereka. Wih, kan jarang pembeli memberi bonus kepada iya kan? Kita nggak boleh tamak loh, saudara. Ini cara bagaimana kita memberkati orang lain. Kita harus belajar itu. Ya, ini prinsip bisnis yang berbeda. Ya tanya, masalahnya untuk nutup nggak ada. Gimana mau kasih bonus? Untuk nutup nggak ada. Gimana Kak Ari? Orangnya sudah iya. Dan nanya bagaimana? Ya berdoa. Wih, kaget ya. Jawaban saya cuma simpel. Ya berdoa. Ya kan modal kita berdoa, bahwa uangnya di atas. Uang kita kan bukan di bank, di atas kan. Ya berdoa. Berdoa. Waktu saya PA di Darmo, kok ada telepon penting, saya jarang angkat. Wah, saya bilang minta maaf, saya keluar sebentar. 2 menit, saya balik. Ya, mari. Saya bilang, ini saya digerakkan Tuhan. Wah, ini lain ini bahasanya. Untuk telepon Pak Hari, kenapa? Ya, apa yang saya bisa bantu untuk pelayanan? Wah, kami baru ambil keputusan. Rencananya beli 2 rumah itu, tapi yang satu negosiasinya susah. Yang satu, beli aja 2-2. Saya tanya harganya, yang satu sekian. Wah, itu murah, tutup saja 2-2 katanya.
Wih, tutup saja, saya bilang. Saya kan biasanya nutupnya pakai tisu, mereka ini nutupnya lain. Oh ya Pak, terima kasih. Kabar ya, iya. Itu yang terjadi sih. Impossible kan? Jadi possible, benar nggak? Tuhan sanggup melakukan banyak hal, saudara. Seringkali kita itu kurang mau, ya, memandang kepada Dia, mentaati sungguh-sungguh gitu. Sehingga kita tidak pernah menikmati benar-benar penyertaan Dia yang sesungguhnya, realisasi daripada kuasa yang sesungguhnya, saudara. Nah, sekarang kita kembali di sini. Jadi ini sesuatu yang di luar perkiraan daripada Sisera. Bahkan sangat normal kalau kita di dalam posisi Sisera sama saja, saudara. Bahwa cuaca itu tidak akan menjadi pikiran kita kan musim kemarau kan? Antara Juni sampai September tersebut. Itu tidak ada di dalam benak Sisera. Sehingga menghasilkan satu hal yang luar biasa Tuhan buat. Jadi kalau itu terjadi, hujan badai terjadi, jelas itu karena Tuhan. Bukan situasi cuaca yang seperti sekarang, yang kacau balau ini, saudara. Kan masih normal, polusi juga tidak sedemikian rupa kan? Seperti sekarang ini, ya. Yang menyebabkan perubahan cuaca sekarang ini kan karena polusi yang luar biasa, ya kan? Ozon makin menipis, macam-macam lah ya. Sehingga terjadi apa? Pencairan di kutub utara, kutub selatan, luapan, dan itu mengubah semua siklus daripada cuaca dunia saat ini. Situasi waktu itu bukan begitu. Semua masih berjalan baik-baik saja, siklusnya masih normal. Ya, maka itu tidak ada di dalam hidup. Kalau siklusnya tidak normal, mungkin saja tetap ada dalam perhitungan Sisera, benar nggak? Tapi situasinya memang betul-betul musim kemarau, saudara. Tidak ada di dalam pikirannya. Ya. Belum lagi sudah kita lihat, dewa Baal orang Kanaan adalah dewa badai. Maka perubahan cuaca yang mendadak ini dapat mempengaruhi kepercayaan orang Kanaan. Ya, kalau kita lihat, mereka akan bertanya-tanya, mungkinkah Tuhan mereka, yaitu Baal, berbalik melawan mereka? Apakah berarti bahwa Allah Israel lebih kuat dari Baal? Itu pertanyaan yang muncul di dalam pasukan Sisera. Ya. Jika benar demikian, maka pertempuran itu akan membawa kekalahan. Ya. Oleh sebab itu, saudara, hal yang paling bijaksana yang mereka lakukan adalah melarikan diri. Akhirnya itu kan yang mereka lalui. Sisera melarikan diri, tetapi tetap dia terbunuh. Perhatikan ayat 17 sampai 24 dalam bagian ini. Ya. Sementara Barak dan anak buahnya mengejar dan membunuh orang Kanaan yang melarikan diri. Beberapa di antara mereka berada dalam kereta dan yang lain berlari. Panglima tentara Kanaan, Sisera, berlari mungkin menuju Hasor dan dia selamat. Perhatikan ini. Tetapi dalam kelelahannya dan di dalam providensia Allah di sini kita lihat, ia berada di dekat kemah Heber, di pohon tarbantin dikatakan di situ, dan di Sa'ah Namim, ya, pasal 4 ayat 11. Nah, pohon tarbantin yang terkenal ini ada di perbatasan daerah suku Naftali, Yosua pasal 19 ayat 33, itu sekitar 6 mil. 6 mil itu kira-kira 9 kilo di sebelah timur dari Gunung Tabor. Jadi Sisera ini lari sangat jauh, saudara. Ya, dan itu membuat mereka lelah. Dia lelah, ya, secara fisik. Karena Sisera tahu bahwa Heber dan orang-orangnya bersikap ramah terhadap Yabin, saudara. Maka pemukiman ini dianggapnya tempat yang baik untuk dia berhenti dan beristirahat. Apalagi ketika istri Heber, ya, Yael, ya, keluar untuk menemui Sisera dan mengundang dia ke kemahnya. Maka panglima tentara Kanaan yakin bahwa dia berada di tempat yang sangat aman. Tempat yang paling aman adalah di dalam penyertaan Tuhan. Bukan kepada situasi yang amannya, tetapi kepada penyertaan Tuhannya. Engkau boleh masuk ke dalam situasi yang tidak nyaman sekalipun, tapi kalau tidak ada penyertaan Tuhan, tempat itu adalah tempat yang paling membahayakan. Engkau boleh masuk di tempat yang sebahaya apapun, kalau Tuhan ada di sana, itu dan lain sebagainya. Jangan, saudara. Sisera menaruh rasa amannya kepada tempat itu, relasi itu, situasi itu.
Jangan sekali-kali menaruh rasa aman kita di dalam relasi, koneksitas, ya, dan lain sebagainya. Jangan, saudara. Biarlah itu ada di dalam penyertaan Tuhan. Nah, menurut budaya pada waktu itu, tidak seorang pun berani masuk ke kemah seorang perempuan, kecuali suaminya sendiri. Ya, itu jelas, saudara. Ya, Yael kita lihat di sini memberi dia bukan air putih, ya, tetapi air susu yang diberikan kepadanya. Kirbat susu itu diberikan, ya, maka itu menjadi satu pujian yang luar biasa. Lah karena pemberian minta air putih dikasih air susu semacam itu, makin meyakinkan Sisera tempat itu sangat aman untuk dia, karena mendapatkan pelayanan yang sedemikian rupa. Ini sama sekali menghilangkan kecurigaan awalnya. Sirna dengan semua sambutan yang sedemikian luar biasa. Ya, saudara, kita lihat ini yang semakin membawa hati Sisera, ya, menemukan sekutu yang dapat diandalkan, di mana dia bisa beristirahat dalam damai. Lagi-lagi dia tidak memperhitungkan Tuhan yang ada di pihak bangsa Israel, yang bisa melakukan banyak perkara untuk dirinya, termasuk di dalam. Sisera membuat satu kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan inilah ditangkap oleh Yael. Apa? Dia meminta Yael untuk berbohong. Maka Yael langsung menangkap, kalau begitu dia dalam kondisi terdesak atau kalah. Sangat mungkin awalnya Yael sangat punya motivasi yang baik. Tapi begitu kebohongan yang dia ajukan untuk dilakukan oleh Yael, kalau ada orang bertanya, Yael langsung berpikir, dia kalah, dia terdesak, dia melarikan diri. Maka itu diambil kesempatan itu, dan Tuhan mengatur semua peristiwa yang sedemikian rupa. Walaupun Sisera dan Yael tidak tahu itu di dalam pengaturan Tuhan. Kita lihat di sini. Tapi Sisera membuat kesalahan yang fatal itu, yang mengatakan kepada Yael supaya dia berbohong. Ya. Jika ada orang yang bertanya apakah dia ada di sana atau tidak. Sebagai seorang perempuan yang bijaksana, dia dapat menyimpulkan di sini bahwa Sisera melarikan diri dari medan pertempuran. Ya. Yang berarti bahwa orang-orang Yahudi telah memenangkan pertempuran. Ya. Sisera dalam cengkeraman, orang-orang Kanaan dalam cengkeraman. Jika dia melindungi Sisera, dia akan menjadi sasaran dan bermasalah dengan orang Yahudi. Dia berhitung semua ini. Itu yang ada di dalam benak Yael, saudara. Tidak dilakukan lagi, kita lihat. Pasti ada seorang yang sedang mengejar Sisera. Itu yang ada di dalam otak Yael. Dan siapapun itu pasti tidak akan puas jika tidak mendapatkan panglima itu mati. Karena dia akan bisa membuat satu kegerakan berikutnya. Jadi panglima ini harus mati, apalagi dia penggerak. Ya. Tapi Sisera tidak punya alasan untuk curiga akan muncul bahaya, karena sambutan yang luar biasa dari Yael. Ya, sedemikian hebat. Nah, selama ini saudara, kelompok Heber itu bersikap ramah kepada orang-orang Kanaan. Selama ini, ya, Yael telah menunjukkan kepadanya keramahan dan kebaikan itu. Dan tidak ada tentara Yahudi yang mengejarnya, yang akan memaksa masuk ke dalam kemah seorang perempuan, karena itu aturan budaya. Ya. Nah, Sisera tidak tahu bahwa Allah telah menyatakan bahwa seorang perempuan akan mengambil nyawanya di dalam ayat 9. Pada waktu Barak, ya, tidak mau pergi sendirian dan dia meminta Deborah ikut, maka kehormatan itu dialihkan kepada seorang perempuan di dalam ayat 9. Inilah yang dimaksudkan. Ya. Inilah yang dimaksudkan. Ya. Saudara, kalau kita lihat dalam konteks ini, ketika Sisera tidur terlelap, Yael membunuhnya dengan memukul pasak tenda ke kepalanya. Dalam suku nomaden timur pada masa itu, saudara, kita perlu tahu
bahwa seorang perempuan itu terlibat juga di dalam pemasakan kemah tenda itu. Jadi sudah biasa bagi Yael itu untuk tancapkan yaitu. Itu sudah biasa. Apalagi cuma nancapin di kepalanya Sisera. Lebih gampang itu. Iya kan? Ini yang terjadi. Saudara, ya. Jadi nampaknya sudah ada latihan sebelumnya kan? Jadi siap dalam segala keadaan Yael ini, ya. Ya, saudara, kita lihat. Ketika Barak tiba di lokasi, yang dijumpai apa sih? Bahwa Sisera sudah terbunuh. Dan ini sesuai dengan apa yang diprediksikan oleh Deborah dalam ayat 9. Ya. Kita lihat di sini. Seorang panglima tentara yang melarikan diri dari medan pertempuran adalah tindakan yang memalukan. Jadi Sisera sebagai panglima perang, dia melarikan diri, itu memalukan. Lebih baik dia mati di medan pertempuran, itu lebih terhormat daripada dia melarikan diri, ya. Tetapi saudara, dibunuh pada saat melarikan diri itu pun memalukan, ya. Tapi dibunuh oleh seorang perempuan adalah hal yang paling memalukan. Dan Sisera mendapatkan perlakuan yang sangat memalukan di sini. Jika Tuhan bertindak, dia tidak pernah setengah-setengah untuk bertindak. Ingat ya, jika Tuhan bertindak, dia tidak pernah setengah-setengah untuk bertindak. Dia akan tuntas dan totalitas, ya, untuk bertindak. Saudara, kita lihat di sini ada perayaan kemenangan yang dilontarkan oleh Deborah. Ada suku-suku yang memberikan respon dengan cepat memenuhi panggilan itu. Dan mereka ikut merayakan kemenangan itu. Tapi ada suku-suku yang lambat, bahkan tidak mau, bahkan menolak untuk panggilan itu. Di dalam mengerjakan misi, ya, kita menjumpai hal yang demikian rupa. Walaupun kita sudah berbicara banyak hal, belum tentu orang bisa berikan respon yang sama untuk bergerak. Ada yang mau bergerak, ada yang enggan bergerak. Ada yang enggan karena masih memikirkan perkara-perkara duniawi yang jauh lebih menikmatinya. Ya, ini yang terjadi. Kalau kita lihat nyanyian pujian dari Deborah, ya, mereka semua berhitung. Dan saya sangat yakin, pada waktu mereka berhitung, yang mereka hitung bukan sekedar pasukan, tetapi perlengkapan senjata yang sangat minim itu yang menyebabkan sangat mungkin mereka takut. Atau jarak mereka untuk bergabung kepada Barak juga membutuhkan waktu. Ya, itu juga menjadi satu perhitungan. Ya, tapi saya pikir, kenapa dulu mereka bisa bersama-sama di dalam zaman Yosua? Kenapa sekarang tidak? Jadi artinya, semua situasi itu menjadi alasan mereka enggan karena mereka tidak punya iman merespon panggilan itu. Di dalam mengerjakan misi Tuhan, situasi itu bisa terjadi demikian. Terlalu sulit dan terlalu berat, dan sebagainya. Saya katakan, ya, kalau sebagai staf yang lebih senior dari adik-adik, adik-adik staf ini jauh sudah menggumuli punya iman, engkau tidak boleh menjadi penghalang. Berikan kesempatan dan kepercayaan itu. Itu yang saya lakukan selama ini dalam kepemimpinan, bukan? Maka Milhan mesti berangkat. Ya, nanti akhir bulan Anton sama Milhan berangkat lagi ke tanah. Harus kasih kesempatan. Jangan menjadi penghambat kemajuan, ya, orang lain, saudara. Tapi kita menjadi berkat. Saya bilang sama Milhan, sebanyak mungkin kalau ada kesempatan alumni mahasiswa, kerahkan ke sana. Kita berdoa untuk cari dana rame-rame. Yang sungguh-sungguh pasti mendapatkan banyak kesempatan. Tapi yang tidak sungguh-sungguh tidak akan mendapatkan. Karena Tuhan sih yang membuka kesempatan itu. Bukan saya. Bukan BPC. Tuhan sendiri. Ya. Makanya saya katakan, kegerakan ini sudah akan terjadi. Dan saya merindukan itu. Saya berdoa supaya kehadiran saya di Perkantas sebagai staf senior tidak menjadi penghalang dalam pertumbuhan adik-adik yang lain. Itu doa saya dari dulu. Saya tidak mau. Kalau itu terjadi lebih baik saya selesai saja.
Kenapa? Ini suatu kesempatan yang Tuhan pakai. Ya. Suku-suku yang tidak bergabung dengan Barak, ini menjadi penghambat. Bisa menimbulkan tawar hati bagi yang lain, benar nggak? Bisa melemahkan mereka, benar nggak? Tapi untungnya Deborah mengarahkan mereka kembali kepada misi Allah. Untuk masuk dan memenangkan dan merebut kemenangan itu. Dia tidak pusing dengan orang yang tidak mau gabung. Dia katakan saja orang yang tidak mau taat. Dia terus mengerjakan. Sikap ini yang harus ada bagi seorang pemimpin. Tidak berputar kepada persoalan yang mencoba melemahkan dan membuat tawar hati. Ya, tetapi berpusat kepada Tuhan dan kehendaknya. Maka dia akan menemukan penggenapan dari janji itu. Perkara-perkara besar akan terjadi. William Carey, seorang yang punya beban kepada misi Allah. Dia mengatakan, nantikanlah perkara-perkara besar dari Tuhan. Tetapi buatlah perkara-perkara besar untuk Tuhan. Jadi kita bukan dimintanya berdoa, tapi bertindak. Misi pelayanan yang impossible, tetapi selalu outputnya possible. Karena Tuhan ada di dalamnya. Inilah yang saya mau bagikan dalam kesempatan. Mari kita berdoa.